Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Prana Gusti. Nomor induk mahasiswa saya 1872170004. Saya semester 1 reguler plus mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dosen pengampunya adalah Bapak Salahuddin Muai dari Universitas Pancasakti. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang adab dengan teman sebaya atau teman yang lebih tua ya dalam Islam. Nah, di antara kelaziman hidup bermasyarakat adalah budaya saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Nah, dalam keluarga sangat penting ditanamkan tata krama sopan terhadap kedua orang tua dan santun apabila berbicara terhadap keduanya. Nah, di zaman yang modern seperti sekarang ini telah banyak pergeseran tentang adab dan perilaku sehingga menjurus kepada dekadensi moral anak dengan orang tua, yaitu tiada jarak yang memisahkan seperti layaknya teman sebaya. Nah, murid dengan guru sudah tidak bisa lagi dibedakan baik dalam perkataan, perbuatan maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang seakan tidak mencerminkan perilaku seorang guru maupun peserta didik. Nah, itu saya akan sedikit membahas tentang adab pergaulan dengan teman sebaya dan teman lebih tua. Nah, yang pertama adab. Adab dalam bahasa Arab artinya budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Orang yang beradab adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan atau dengan tata cara. Nah, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan pada aturan agama, terutama Islam. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Namun, dalam perkembangannya kata beradab dan tidak beradab dikaitkan dengan kesopanan secara umum dan tidak khusus digabungkan dalam agama Islam. Nah, selaku makhluk sosial kita tentu tidak dapat hidup hanya seorang diri saja. Kita membutuhkan yang namanya teman hidup kita, namun dalam mencari teman kita harus selektif dan hati-hati. Yang pertama, carilah teman yang baik. Nah, dalam mencari teman, carilah teman yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, yang bisa menuntun kita ke jalan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, etika berinteraksi. Nah, ketika kita bertemu dengan seorang muslim, hendaklah kita mengucapkan salam walaupun kita tidak mengenalnya, dan berilah senyuman karena senyuman itu sebagian dari ibadah. Dan juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat berinteraksi dengan teman sebaya, yaitu yang pertama adalah menyikapi teman sebagai saudara. Karena umat muslim itu ibarat satu tubuh. Jika ada organ tubuh kita yang sakit, maka harusnya orang lain juga ikut merasakannya. Sebagaimana hendaknya kaum muslimin, jika saudaranya satu iman sedang tersakiti, maka kaum muslimin yang lainnya akan merasa tersakiti ya. Yang kedua adalah saling menghormati dan menghargai. Nah, kaum muslimin adalah seluruhnya sama. Yang membedakan mereka hanyalah kadar iman dan takwanya saja. Namun, antara satu dengan satu yang lainnya haruslah menciptakan rasa hormat dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada sikap amanah, dapat dipercaya dan jujur. Nah, apabila teman memberikan amanah terhadap kita harus bisa menjaganya dan berlaku jujur. Karena kepercayaan itu sangatlah mahal harganya. Jika sebuah kepercayaan sudah kita ingkari, maka kepercayaan untuk kedua kalinya tidak akan sama. Yang selanjutnya ada berprasangka baik. Nah, sebagai kaum muslimin, hendaknya kita mengedepankan prasangka baik terhadap saudara kita. Jangan sampai kita mudah suzon atau berburuk sangka terhadap kawan atau saudara kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhilah dari kalian prasangka buruk, sebab prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya ada niat untuk berteman bukan untuk memanfaatkan. Ya, sering kita temui dari banyak teman hanya memanfaatkan temannya saja, padahal tujuan utama dari berteman ini adalah agar kita mendapatkan tempat tatkala kita sendiri atau sedang mendapat kesulitan. Selanjutnya ada saling bekerja sama atau menolong dan melindungi. Hadis riwayat Muslim yang artinya Allah akan selalu menolong hambanya
selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kita harus saling tolong menolong. Yang selanjutnya adalah saling menasihati. Di Quran surat Al-Asr yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapkan kesabaran ya. Itu ada, makanya kita harus apabila ada teman yang salah harus saling menasehati. Selanjutnya ada tidak mencela dan tidak memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Nah, hadis riwayat Muslim yang artinya cukup seorang dikatakan jahat apabila dia menghina saudaranya yang muslim. Diharamkan bagi setiap muslim atas muslim lainnya dari darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, selanjutnya ada hadis riwayat Ahmad yang artinya seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela dan tidak suka melaknat, tidak berbuat keji dan tidak berkata kotor. Nah, selanjutnya yaitu tidak menggunjing atau menyebarkan aib dan kekurangan orang. Di sini ada Quran surat Al-Hujurat yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Nah, tentu kalian tidak menyukainya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Selanjutnya ada tidak saling mendengki dan saling menipu serta saling membenci. Nah, di sini ada hadis riwayat Ahmad yang artinya janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci dan saling membelakangi. Artinya ini tidak dibolehkan apabila kita berteman. Tidak boleh menipu, membenci, dan dengki ya. Yang selanjutnya adalah tidak saling menjolimi. Nah, ini sudah jelas ya dikatakan bahwa sifat-sifat ini kan menjolimi kan termasuk sifat buruk yang tidak dibolehkan di dalam Islam ya. Jadi kita harus dalam prakteknya harus bisa menjaganya agar tidak menjolimi sesama teman ya. Nah, yang terakhir adalah jangan dibiarkan selama 3 hari. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini ada hadis riwayat Ahmad, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang mukmin untuk mendiamkan saudaranya mukmin di atas 3 hari. Nah, jika telah lewat 3 hari lalu saling bertemu, kemudian salah satunya mengucapkan salam kepadanya, jika ia menjawabnya maka mereka berdua mendapatkan pahala. Namun jika tidak menjawabnya maka yang muslim telah lepas dari dosa akibat mendiamkan dan dosa kembali kepada yang tidak menjawab. Ini menurut hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi sesama muslim apalagi teman, apabila ada masalah baiknya dibicarakan, jangan didiamkan selama lebih dari 3 hari ya, karena itu dosa. Selanjutnya ada adab terhadap orang yang lebih tua. Nah, sebagai umat Islam kita harus menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua dari kita, karena yang demikian itu merupakan ajaran akhlak Islam yang paling ditekankan sebagai sikap terpuji yang mempunyai nilai kewajiban dari ilahi. Nah, terutama pada orang yang paling dekat dan paling berjasa dengan kita, seperti orang tua kita sendiri yang telah bersusah payah melahirkan kita, membesarkan dan mengasuh kita sejak kecil hingga dewasa. Nah, maka prioritas utama kita dahulukan kepada keduanya sebelum kita menghormati dan memuliakan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah mempertahankan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Nah, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah keduanya perkataan yang baik. Nah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu aku kecil. Ini ada dalam Quran surat Al-Isra. Makna yang terkandung
dalam ayat tersebut adalah menghendaki kita agar berbuat baik, ramah, berakhlak mulia, bersikap taat dan kepada ibu dan bapak kita. Nah, sikap dan perbuatan menghormati orang yang lebih tua itu kecuali merupakan kewajiban ilahi, nah juga memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Sebab itu merupakan kewajiban ilahi, maka sebagai imbalan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar, yaitu kepada orang yang mampu bersikap demikian itu, dapat memuliakan orang tuanya ya terutama. Nah, setiap orang muslim harus berlaku hormat kepada orang-orang muslim yang sudah lanjut usia atau orang tua. Nah, orang tua yang paling dekat dari kita adalah orang tua, yaitu ibu bapak kita. Nah, karenanya harus berlaku sopan, hormat dan memuliakan, yaitu merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar. Sikap lemah lembut ini, ramah dan patuh kepada kedua ibu dan bapak adalah salah satu bukti bahwa kita sebagai anak memiliki rasa terima kasih dan sebagai bahwa dia adalah termasuk anak yang soleh. Nah, rasa hormat kepada orang tua ini dibuktikan yaitu dengan banyak cara ya. Di antaranya adalah sikap yang ramah terhadap keduanya, taat kepada keduanya, mendengarkan nasihatnya dan melaksanakannya, tidak membantah perintahnya, berbicara dengan sopan, tidak menyakiti hatinya. Bila mereka sudah tua, maka si anak harus melindungi dan mengurusnya. Yang terakhir adalah mendoakan keduanya, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kemudian dapat disamakan juga kedudukan orang tua kita, yaitu bapak ibu, mertua, bapak angkat dan lain-lain. Maka kepada mereka juga kita harus hormat dan bersikap ramah. Di samping itu kita harus bersikap hormat kepada orang yang lebih tua dari kita dalam lingkungan keluarga, tetangga, lingkungan pekerjaan maupun di mana kita berada ya. Orang yang lebih tua usianya dari kita wajib kita hormati dan patut dimuliakan, terutama orang tua. Ya, kesimpulannya adalah dari pembahasan yang tadi disebutkan, di antara adab itu dengan sebaya adalah menyikapi teman sebagai saudara, saling menghormati dan menghargai, bersikap amanah, jujur, bekerja sama, tolong menolong, melindungi dan lain sebagainya. Nah, rasa hormat kepada orang tua yang tadi disebutkan itu harus dibuktikan dengan cara sikap yang ramah terhadap keduanya, taat kepada keduanya, mendengarkan nasihat dan melaksanakannya, tidak membantah perintahnya, berbicara dengan sopan, tidak menyakiti hatinya. Bila mereka sudah tua, kita harus bisa melindungi dan mengurusnya. Yang terakhir adalah mendoakan keduanya, baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.